Ya. Oh iya, vokalisnya. Vokal yang ini kan formasi dia kan pemusiknya itu, tapi Sugeng mulai masuk di Menyorong Rembulan, kemudian aktif ikut terlibat di Zaman Mesahir, dan Mas Zainul itu ketika kita proses Zaman Mesahir di tengah-tengah album. Jadi Zaman Mesahir itu proses albumnya paling lama di sini, kemudian tadi diingatkan Mas Bayu, proses kedua di Studio Lasika, kemudian nyambung ke Jackson, kemudian yang ketiga ke Pak, finishingnya di Studio 21 Pak Budi, dan terus Prawono. Masih ingat isi album itu apa aja? Di Prawono itu Seluku-seluku Batok yang pasti. Seluku-seluku Batok. Iya. Kemudian ya ampun. Ya ampun. Ya kenduri termasuk lebih Gradi itu ya. Gradi. Kenapa kita kasih judul Gradi itu juga kira karena tempat itu lahir dari peristiwa apa itu peduli sholawat di Gradi itu apa? Gedung Gradi Surabaya itu. Dulu kita nggak paham, yang pokoknya ngertinya kita ngasih Gradi. judul kan dari tahu peristiwa. Banyak sekali sebenarnya dari Allah sholawat waktu. Ya. Proses kreatif yang nggak usah disebut sholawat waktu. Sirkus itu juga. Sirkus. Ya. Ya, salah satu lagu yang ada di album Prawono ini judulnya Seluku Batok. Ciptaan NN ya. Ya, ciptaan NN, diaransemen oleh Kiai Kanjeng. Terus ya, coba kita bawakan bareng-bareng setelah ini. Monggo. Dari cinta yang tadi palsukan, Seluku Batok.
dusta yang bohong, yang dusta yang bohong dikuatkan. Topeng, topeng, topeng dilenyapkan. Yang omong besar ditinggalkan orang. Ya, sebenarnya tadi susu kakak. Dan saya interupsi ya. Telepon Pak. Lagu ini yang tidak diingat Kiai Kanjeng adalah proses kreativisasi di latihan musik. Jadi kalian ingat identitasnya tapi tidak ingat filmnya. Jadi ini lagu kan kita ini kan bikin gerakan sholawat nih setelah Pak Alko turun. Saya keliling. Salah satu yang kita belajar adalah tradisi Nahdien, ya loh, Bidil Mustafa gitu ya. Itu kita nyanyikan, ya. Di situ baru muncul ide waktu di panggung terus ini sluku batok. Nah, baru begitu. Jadi orang jur gawe sluku batok menurut. Jadi asal usulnya dari Yarudibul Mustafa, gatok sama duri putih podo, itu struktur mulanya sama. Jadi tolong diingat kembali untuk mencatat itunya. Ini kan ada yang sifatnya penciptaan, ada yang sifatnya modifikasi atau adaptasi atau apa ya jenis ya? Ya, Gubahan. Nah, jadi dari tadi saya pikir teman-teman tidak ingat bahwa banyak yang gubahan. Gitu. Jadi bukan kok kita bikin lagu sluku batok, enggak. Itu gubahan dari Yarudibul Mustafa prosesnya. Dan itu makanya terus kalian karya dua anonim, orang anonim itu gubahan. Tuh, nah, ini kayak Kanjeng orang kelingan kuih. Maka dalam daftar lagu siapa, syair siapa segala macam, ada sering lupa bahwa asal usulnya itu kayak gitu. Akhirnya dari NN, nonim, orang nonim. Orang dari dulu tidak ada yang suku-suku batok nyanyikan kayak gini, itu gubahan dari kita. Nah, sing ngene iki dadekke blues kuwi sapa penggaweane sapa ngono kuwi. Ide bahwa sholawat diblueskan kan di blues tadi kan blues. Ya. Kan kuwi mesti main najib to ngono. Ya aku ra aku mau ora ning kuwi nek kowe dhewe ra kelingan aku ya ngerti. Jadi ya Dun ya. Nah iyalah kita kan maestro di Itali kan. Ya sorry ya ya. Sekarang ya anyar ya, oke, silakan terus ya. Benar itu tadi kalau kita foto itu detail asli. Kita nyanyikan seribu pakai dan sama prosesnya. Ji, matur sembah nuwun, Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari yang tentang khususnya tentang album Perahu Noh. Yang berikutnya disebut tadi kan ya ampun itu dari apa ya? Ya ampun yang dari dulu putih. Ya ampun itu dulu putih.
Cuman kita kreatifi karena kita menjalankan proses kontinuasi. Jadi ojo gawe barang anyar sing orang hubungannya karo wingi. Jadi apa yang sudah menjadi kekayaan kita kemarin itu kita perkaya hari ini untuk menyapa sebanyak mungkin orang. Duri putih, ya ampun, jadi aku ngono toh. Ini orang aku iso. Dan ini Pak Bobi tolong ceritakan Pak Bobi. Tolong ceritakan lahirnya ya ampun ini. Ketika di studio Cak Nun langsung maunya tadinya live ambil tulis kecil, tapi Cak Nun tiba-tiba punya ide itu yang jadi ya ampun. Jadi itu proses kreatifnya ketika mau take vokal tulis tapi lahirlah karya ya ampun. Jadi semua improve Iya. Betul dan dikatakan Mas Dewo. Dan malam itu saya sekali lagi gugur, aku. Saya sama teman-teman itu sudah di puncak limit stamina tenaga, stamina konsentrasi, stamina berpikir. Saat itu sudah malam berapa ya? Gak pernah tidur. Jadi sampean enak, berwaktu yang 3 menit. Enak, kalian yang gawe, prosesnya luar biasa, itu penuh perjuangan. Seperti Pak Yusuf katakan, anak sekarang nggak tahan banting. Itu, yo, saya belum bisa mengklaim itu sih, tapi cuman kita teman-teman ini sudah teruji untuk itu, insya Allah teruji. Saat itu jam 2 malam kalau nggak salah, ya, Cak Nun masuk Olbox untuk mencoba merespon musik yang sudah ada, yang nantinya itu ya ampun. Saya bilang sama Cak Nun, Cak ini tapi terus meneng wae, terus kayak kesel, nanti baik. Dan malam itu kayaknya habis take saron Allahu ya, itu selesai, break sebentar, Cak Nun jam 2 malam masuk, ayo kamu kok bisa iki, ya udah. Seingat saya itu cuma 2 orang antara saya sama Cak Nun, teman-teman yang lainnya udah tidur. Cuman saya juga nggak berhadapan langsung sama Cak Nun, saya dimonitor operator. Jadi tak dengerin sampai operatornya Mas Kus saat itu bilang, Mas Bobi ini gimana ini? Ini Cak Nun gini, take aja, semua take, nggak usah dihilangin dulu. Justru kehebatannya Cak Nun ini ketika Cak Nun sendiri nggak sadar untuk melakukan itu. Ini ilmu yang Mas Kus dapat dari teman-teman Kiai Kanjeng, dari saya, dari Cak Nun. Kalau Mas Kus orangnya konvensional dan dia perfect. Kalau nggak gini nggak mau, ini noise, ini nanti tapping, gini pulang. Dia nggak berani. Ya udah mau bisa ngikut, udah take aja semua. Dan yang hebatnya saat itu, Cak Nun lantang, ngeluarin timbrenya, karakternya, ekspresinya yang dia ucapkan, dan syair yang dia temukan itu luar biasa. Paginya baru saya sadar apa yang membuat ini. Itu spontan Mas, gak ono tanaman enggak, langsung aja saya edit. Oh iya Cak. Iya, jadi di banyak studio kita rekaman itu sebenarnya tidak ada draftnya, tidak ada rencananya. Jadi juga aku take itu pokoknya sak ini kata-katanya sak lagunya tak kayak langsung. Jadi ini kan turi putih. Karena aku terus mikir, masa aku nyanyi turi putih. Jadi di pempot yang ini caranya. Akhirnya aku ngomong, ya ampun, walinya manusia ngono dadi. Wah, malaikat Jibril ini kalimat. Aku tuh DKI, ngono ceritanya. Oke, sekarang Mas Imam membawakan ya ampun ya. Oke, bismillah ya Mam, coba aku Mam. Regenerasi Mam. Iya Cak, gampang.
Ya ampun, lalainya manusia. Ya ampun, bebalnya penguasa. Ya ampun, tuli telinganya. Ya ampun, dusta politiknya. Ya Allah, ayuhkan hamba. Ya Allah, lebarkan dada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, luaskan jiwa. Ya ampun, tolak putusannya. Ya ampun, seenak modelnya. Ya ampun, bengkak ambisinya. Ya ampun, usir rakyatnya. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Malikul Alam. Ya ampun, buka hatinya. Ya ampun, gelap pandangannya. Ya ampun, bodoh ilmunya. Ya ampun, rendah butinya. Ya Allah, rahimkan hamba, hidupkan kapak paduka. Ya Allah, ya Allah, makanlah pada mereka. Ya ampun, lumpuh hukumnya, tetapi aku sikapnya. Ya ampun, remeh karakternya. Ya ampun, kerdil mentalnya. Ya Allah, jauhkan hamba, hidupkan berlimpah duka. Ya Allah, ya Allah, lantunkan puisi cinta. Hatiku tak tega mendengar suara mereka, terusnya dipikul tetapi tidak. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Malikul Alam. Hatiku tak tega mendengar suara mereka, seharusnya dipikul tetapi tidak. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Malikul Alam. Sungguh tidak tega, tumpahlah seluruh cinta, mati hidup hamba untuk tangis mereka. Ya Allah, Muhammadkan hamba, kabulkanlah syafaatnya. Ya Allah, ya Allah, agar terkuat rahasia surga. Ya, Ini malah jadi ada pertanyaan gitu. iya, kita juga oh, monggo Pak, saya monggo. Ya. Di dua album ini saya banyak terlibat, sehingga saya menyaksikan beberapa hal. Pertama, saya ingin memberikan gambaran bahwa dua album ini juga didukung oleh hampir 20 grup selawat.
Jawa Timur atau masuk Gunung Kidul dan sebagainya ya. Jadi bayangkan lagu terakhir tadi masih membawakan itu ada penari jalan kepang dari apa? Gunung Kidul ya waktu itu yang ikut nari. Siapa yang mas? Badui ya, Badui ya. Sleman ya Sleman. Jadi ada penarinya gini sangat banyak gitu ya. Waktu nyanyikan lagu Mas Imam yang dibawa terakhir itu. Yang menarik dari yang saya ambil dari Semangat 2 album ini adalah bahwa zaman itulah gerakan selawat itu betul-betul membahana di mana-mana. Grup-grup selawat tiba-tiba tuh muncul di mana-mana. Zaman itu. Dan semuanya lagunya Kiai Kanjeng. Di tahun itu. 2 album ini membuat gerakan selawat di mana-mana dan muncul grup-grup selawat yang kita digeradi. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 20 grup yang kita kumpulkan dan ikut main. Kalau teman-teman di Surabaya dulu zaman Jalan Pemuda itu ditutup semua karena panggung itu nutup, gerhadi gedung itu ditutup untuk main Kiai Kanjeng. Festival Wali Songo kalau nggak salah waktu itu tahun 1999 ya, 1999 nggak salah. Artinya bahwa Kiai Kanjeng tidak hanya berdiri sendiri, tapi Kiai Kanjeng adalah melahirkan ratusan grup-grup selawat di daerah-daerah yang diam-diam mereka juga membawakan lagu-lagunya Kiai Kanjeng dari gerakan selawat yang memang dari kaset-kaset. Waktu itu kaset, jadi pasti beli kaset dulu. Kalau sekarang kan tinggal ambil di YouTube ya, di internet ya, ambil di internet sudah bisa. Zaman dulu belum, jadi mereka ngejar, kaset itu dikejar untuk ditiru di grup-grupnya. Muncul di Malang, ada di Malang itu ada yang teman dari Malang tadi datang juga, ada kira-kira hampir 42 grup lahir di Malang. Di Pasuruan lahir, di Surabaya lahir, di Jombang lahir, Mojokerto lahir, banyak grup-grup yang menjadi girohnya luar biasa. Dan maaf hari-hari ini mulai turun lagi mereka, mulai loyo-loyo lagi gitu ya, karena memang kurang ada ikatan-ikatan yang lahir bersama. Saya tambah Yes. Ya. Ini ada teman-teman dari Gondang Legi yang pernah, Gondang Legi Malang ya, yang pernah menyelenggarakan festival selawat Kiai Kanjeng. Jadi grup-grup dari seluruh Malang membawakan selawat-selawat Kiai Kanjeng, dan itu berlangsung kayaknya seminggu penuh kalau tidak salah, saking banyaknya grup pada waktu itu. Ya, hampir 100 lebih pesertanya waktu itu. Ratusan grup. Jadi kita Kiai Kanjeng tampil terakhir setelah 1 minggu penuh siang malam ya kalau tidak salah. Terus jangan lupa juga, tolong diingat-ingat ya Mas Yaya, Mas Bobi. Jadi kita pernah diminta oleh orkestranya siapa ini? Tia Subiakto. Tia Subiakto, Mas siapa itu bapaknya? Pak Biakto. Pak Biakto minta nomor-nomor Kiai Kanjeng dijadikan pementasan orkestra lengkap. Kemudian yang kur zaman wis akhir. Kur zaman wis akhir itu gantian Iwan Fals, saya Grise. Ya. Cuman saya segera hilang daripada saya menyanyi mereka lah gitu. Nah, Anda tidak pernah ada yang ingat bahwa Iwan Fals pernah selawatan, Grise pun selawatan, dan itu bergantian kur sama saya, bergantian referen sama saya di Kiai Kanjeng pada waktu itu, dan grup selawat dari Jakarta kalau nggak salah. Yaitu tambahan aja. Ya. Jadi zaman dulu ada namanya TV Pool. TV Pool itu satu acara disiarkan semua TV, ya kan? Semua TV. Sekarang kan jarang TV Pool disiarkan semua TV. Itu acaranya Kiai Kanjeng dan bintang tamunya Iwan Fals, Grise, dan itu kebanggaan bagi Pak Biakto bisa mengumpulkan orang-orang hebat di Indonesia dalam satu panggung bersama Kiai Kanjeng. Jadi itu luar biasa dulu, yang tepuk tangan dong ya. Yang CTI ya, tapi semua TV ikut, jadi TV Pool dulu. Dan itu memang acara-acara besar ya, acara besar. Dan itu periode-periode itu memang TV-TV seluruh pada minta Kiai Kanjeng ya. Kalau sekarang sudah kebalik, karena nggak ada yang bermutu kan acara ini sekarang ya. Baik, terakhir ada album Gerahadi Mas ya. Nanti kalau bisa Mbak Nia membawakan itu yang membuat banyak orang menangis sampai hari ini. Sholawat Madura itu dilahirkan dari Gerahadi ya, album Gerahadi. Sholawat Madura itu luar biasa. Itu menjadi inspirasi luar biasa bagi banyak orang. Saya kalau kemana-mana yang ditanyakan oleh banyak orang itu sholawatnya Maduranya Mbak Nia itu ya. Yang
syairnya luar biasa dan itu menjadi sesuatu yang melegenda lah. Karena orang Madura kok selawatan gitu, kok aneh gitu ya. Oh, satu nyawa dengan selawat ya, apa? Satu nyawa geger di kereta. Satu nyawa dengan selawat kecuali Pak bisa. Untuk pengetahuan juga ya, supaya teman-teman tahu jalannya. Itu sholat Madura itu diatur atau dikasih oleh Pak Zawawi Imron. Lagunya maupun syair bahasa Maduranya dikasih oleh penyair Celurit Mas Zawawi Imron. Dan saya ingat betul memberikannya itu waktu di Kadipiro, waktu di Kasian, belum ada mencoba cawat waktu itu. Kemudian Anda tahu Kiai Kanjeng ini kan bulatannya bukan bulatan kesenian, bulatannya itu kebudayaan dan spiritualitas, ada bulatan besar. Jadi Kiai Kanjeng mendayagunakan semua anasir atau faktor atau potensi apapun itu untuk mendunia, untuk menampung seluruh dunia. Nah, maka ada aransemen-aransemen Kiai Kanjeng yang lintas, jadi mulanya ora iso dikategorikan. Kayak ya ampun tadi kan, itu apa jenenge? Ya ampun tadi itu. Agak reggae, tiba-tiba di tengah jalan jadi dangdut. Jadi nek arep dele kasete kan iki kaset dangdut atau kaset reggae kan gitu lah. Jadi kebingungan ini dunia dalam Kiai Kanjeng. Ora cukup nggone dinggo nampin Kiai Kanjeng itu salah. Nah, kemudian kita punya banyak aransemen yang seperti itu, banyak sekali. Dan sekarang mungkin kalau Kak Yus mengingatkan sholat Madura bisa dibawakan. Kita hitung juga waktunya nanti tidak bisa semuanya ya, sampai jam 3 nanti. Kiai Kanjeng kemudian pernah aku tinggal-tinggal ya, gimana kuwi kali ya. Kiai Kanjeng ini tahun berapa pertama itu di Jakarta itu apa? Jakarta Fair. Jakarta Fair itu Kiai Kanjeng diminta tampil di sana. Kemudian untuk jazz sebenarnya itu untuk festival jazz. Kemudian yang terakhir Kiai Kanjeng juga membuka Indonesian Jazz Festival. Vokalisnya Mbak Ina Kamari dari grupnya Mas Beben. Kemudian Kiai Kanjeng membuat aransemen jazzy, ya. Jadi Kiai Kanjeng ini harus di bulatannya yang mana? Nek bulatan musiknya musik opo? Karena ada bulatan lebih kecil, ada bulatan kecil dangdut, bulatan kecil pop, bulatan kecil reggae, blues, segala macam. Nah Kiai Kanjeng ini rasa toh kabeh gitu loh. Nah, maka tidak ada tempatnya bagi Kiai Kanjeng. Jadi Kiai Kanjeng tidak beralamat di dunia karena dunia beralamat di dalam Kiai Kanjeng. Kamu kira-kira. Nah, maka lagu sholat Maduranya yang dibawakan Mbak Nia ini kemudian diaransir disambung dengan Nothing Compare to You, ya kan? Nothing Compare. Dan itu awalnya dibawakan dengan di Senayan pada pembukaan Indonesian Jazz Festival. Untuk pembukaan dibawakan oleh Mbak Ina Kamari. Sholat Madura yang dibawakan oleh vokalis Kiai Kanjeng, kemudian Nothing Compare to-nya dibawakan oleh Mbak Ina Kamari. Yang membawakan unsurnya harus NIA, baik Ina maupun Nia, kan itu pokoknya NI harus A. Cuman ada masalah intern di Kanjeng karena bahasa Inggris judulnya apa namanya Nothing Compares to You. Nah Pak Nevi mengalami kesulitan. Kayak lagu sing kompres kayak gitu. Wah, akhirnya kita sebut itu lagu kompres. Oke, kita bawakan itu ya, dan ya. Oke, Mbak Nia siap, teman-teman semua siap. Bismillah.
Can't take away these feelings.
saya ingin menambahkan sedikit terakhir. Pak Jawa Imron cerita kepada saya lagu Selawat Madura ini diciptakan ketika dia melihat seorang perempuan tiap hari mengambil daun dengan sapunya satu persatu. Kerjanya adalah mengambil daun tidak dengan sapu tapi dengan lidi, dengan kayu dan ada sututnya ya. Diambil satu-satu, tapi tiba-tiba suatu hari ada orang yang datang ke rumahnya dan nyapu dengan kasarnya daun-daun itu. Dan dia marah, kemudian dia suruh orang itu keluar dan dia sambil menangis kembali mengambil sisa daun-daun yang ada di halamannya itu sambil mengucapkan melafalkan selawat yang tadi dibangun oleh Mbaknya. Tepuk tangan untuk luar biasa. Setiap ciptaan itu pasti di baliknya ada sesuatu yang indah sekali dan teman-teman harus mencari makna di setiap ciptaan itu. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, next. Oke, kita ke selanjutnya. Kita menginjak ke era milenium. Tahun 2000. Tahun 2000 ada album Dangdut Kesejukan. Ini isinya dangdut semua ya. Dangdut dan Melayu. Dangdut dan Melayu. Salah satu lagunya ada yang berjudul Rindu Wajah. Nah, tadi terciptanya sempat di belakang tadi sempat mau rasa disebutkan lah, ya enggak harus disebutkan. Ini aku rasa ngomong apa-apa ya enggak harus. Penciptanya adalah Pak Ismarwanto. Saya ingin memberi pujian khusus kepada Pak Ismarwanto pada malam hari ini. Sejak dari awal di sana tadi saya mendengarkan sulungnya apik tenan mergo sepatune anyar tadi. Untuk sepatu gratisan sekitar 3 bulan mau beli ya, alhamdulillah. Oh kalau gaji ya wes ya alhamdulillah. Jadi gue nek arep suara nek nyulingi pingin apik golek sepatu gratisan. Pak Is mau ngebikin sepatu betul. Iya. Dan Mas Joni, Iya. dan lagu ini dibawakan oleh almarhum Mas Zainul. Ya. Tadi ada cerita tadi Ya. kita sempat sebelum kesini kita tadi dari Mojokerto sempat mampir dolan ke Trawulan ya. kolam segaran Iya, gitu. Trawulan. Atau ke Trawulan terus tiba-tiba langsung ingat Zainul ada niat mau ziarah cuma tadi waktunya juga Ya, mepet akhirnya ya wes ini mesti Zainul kita emang nang kolam Oh iya. woi Pak Is. Jika Al-Fatihah kadung almarhum Zainul. Ya ala hadini al-Fatihah. Ya. Ngomong-ngomong soal Pak Is di Sopo Zainul itu, kita pernah makiyahan pocong Mas Tenira. Jadi kita makiyahan di gunung di daerah Banjarnegara, kita naik aduh banget ke gunung. Setelah sampai gunung, pindah gunung berikutnya, pokoknya ngimbal-imbal di desanya Mas Pak Kiai Toher, Pak Kiai Raharjo. Nah, baline saka gunung kuwi bengi jam 2 bengi kuwi sepanjang jalan kuwi pocongan tok isine Mas. Nah, jadi Pak Is kuwi kepuyuh pegising ya. Nah, Pak Is itu kan apa ini? Telek putih. Oke, ini ya itu hal-hal yang indah dalam kehidupannya Kiai Kanjeng. Ada macam-macam pengalaman termasuk pocongan semono kayak ya. Mungkin ada yang bisa nambahin cerita soal ini karena saya kalau pas lewat pocongannya enggak ada. Masalahnya. Kalau Pak S cerita ke saya itu jadi pocongannya enggak sedatok depaplang ini. Jadi Berarti udah ditaleni Oke, dulu. gini Mas Joni. Jadi sepanjang kita pulang jam
Oh kebetulan kan saya kan dekat Pak Is. Jadi begitu Pak Is itu pertama kali yang melihat malah Pak Is itu jebrek gitu, saya kaget juga. Ya mungkin ada kalau 8 tempat ada itu ya. Waktu itu Pak Es untuk menghilangkan takutnya beliau bilang bukan potongan, sugus. Sugus itu. Kalau ini enggak ada, ini enggak pernah sugus. Ya itu tadi salah satu keunikan cerita tentang beliau Pak Is Marwanto. Salah satu lagu beliau yang ada di album Dangdi Kesejukan. Oh ngelah itu sebelum. Golek sugus Pak Is. Itu judulnya Rindu Wajahmu. Liriknya yang bikin adalah apa? Kanun, Bapak. Dan aransemennya Pak Bobi. Berarti ini kan masih menyanyi lagi. Iya, ini lagu yang pertama kali saya di Iya. Kiai Kanjeng. Iya. Oh ya, Iya, menggantikan Mas. ceritanya bagaimana? Dan keliru. Saat itu di Jakarta gitu ya. Acara pertama suling udah terdengar tuh intronya itu Rindu Wajahmu. Begitu nyanyi yang keluar itu lagu Aku Nanti karena kleng berapa lama lagi sekali gitu kleng ku nanti ya. Saya ya waktu itu pertama kali saya merasakan pentas pertama kali dengan Kanjeng keringetnya sak jagung kleng Jagungnya sak Timbangannya jagungnya sak kue-kue. Terus habis itu, habis acara saya langsung nyari tak nih, biasa emang. Saat itu tidak. Iya monggo. Gimana? Berapa lama lagi aku mencarimu? Kemana lagi letihnya hatiku, rindu kehadiranmu di sisiku, wahai kekasihku. Siang malam berlalu, ku telusuri waktu, merindukan wajahmu, sandaran jiwaku. Padahal kau mengerti rahasia ini, hidup dan matiku terhanyut olehmu. Alasan hidupku hanyalah padamu, mutiaraku memandang wajahmu. Itulah impianku, aku padu pada wahai Muhammad.
ada sedikit penasaran. Ya bukan sedikit sih, malah besar sebenarnya. Sepanjang saya kenal sama Pak Is itu saya belum pernah dengar Pak Is nyanyi. Enggak nyanyi Pak Is. Ya. Saya cuma pengen tahu. Cekat tuh. Proses penciptaannya itu seperti apa? Maksudnya beliau dapat notasinya itu dari mana? Terus apakah memakai? Mungkin ada yang tahu prosesnya Pak Bobi mungkin. Nah, oke Pak Is. Tadi ki Pak Is gembira ya. Sebetulnya kalau mau cerita grogi mas saya saru banget ya. Saru tenang. Tur gigi orang saru Enggak lah, pripun. Nun sewu ya, nun sewu dari mana nun sewu. Suatu saat aku kebelet ngising nih mas. Ini kebelet ngising aku mengurau-urau ini tadi nek aku langsung ngedeng lah ya banget tau. Tadi dari ngedeng ini mau tak gawe nganggo irama. Wakang kae. Begitu ngono kuwi sambung sing tok sabar tok kae ta. Tinggal gue lafran. Iki gue lafran kuwi mas aku wis ganti yang menang sudah menang. Ganti gawean. Kesal teturon. Nun sewu ya. Teturon kuwi cara kebetulan itu pas gudikan kuwi mas. Bapakku gudikan lah aku dikirim gudik karo gue lafran. Jadi memang watan-watan jablak karo watan renggang-renggang. Ya seminggu kuwi hasilnya ning ngono kuwi dadi ngene iki mau. Oh, tepuk tangan buat Pak Is. Tak tambahin langsung ya. Saya saat itu juga grogi loh. Karena udik-udik tadi. Nah, di samping itu juga awalnya kan begini. Pak Is ini kan kalau di wilayah Jogja, Jawa Tengah itu sudah sangat familiar dan beliau ini adalah apa ya? Koyo anu lah, apa pendekari musik gambus. Iya. Nah, saat itu kan dia bilang, wes arepmu iki lagu koyo ngene onone aransemen modern. Padahal saya kan basic saya bukan gambus. Oh iya itu. Ya, terus saya kemudian buat aransemen saya tak bijeke dong. Pak Is ngene iki dangdut ketok durung. Wes, karena saya tahu seleranya dangdut Pak Is dengan saya berbeda. Iya. Kalau saya dangdutnya itu unsurnya ke renot itu sama yang ke rock banyak. Tapi kalau Pak Is aku rawani main-main. Ini melo dan betul detail Pak Is ini gimana? Melodinya kurang dangdut enggak? Tambahin gini. Pak Is melo. Melo. Nah seperti itu Pak Dodi. Artinya walaupun saya diserahin tanggung apa untuk mengaransemen, saya juga penuh pertimbangan tanya sama Pak Is bagaimana enaknya. Kalau dangdut menurut versi saya mungkin tidak bisa diterima sepenuhnya gitu ya. Itu berarti tidak sampai ada, maksudnya sekali dijeki nanggone Pak Is Berkali-kali. oh berkali-kali Tiap melodi, bahkan detail suling kendangnya Bayu aja, yuk gue kendangnya orang ini, modelnya ini pukulan. Ini sangat detail detail. Pak Is ini. Rohnya Pak Is itu dangdut ini, bukan roh saya, bukan rohnya Bayu. Kalau yang lainnya mungkin aku oke lah ya, tapi lu lagu Pak Is ini aku rawat nempel. Saya pasti pertimbangan ini tiap melodi, tiap nada. di tangannya di Bali. Diadang kayak mau tidak itu. Mau tidak? Iya. Saya kira cuma itu. Iya, ada satu lagi yang unik dari Pak Is itu. Beliau itu kalau saya SMS nggak mau saya panggil Pak. Bro. Jadi pernah saya ngomong, Pak, nanti latihan jam 19.30 di Kanji Bro. Moh. Moh, nek kowe ngundang aku Pak, aku mau teko. Oke bro, siap. Ano dan Mantul boleh. Pak Isi apian tenan. Jadi pertama kali dia gabung dengan Kiai Kanjeng itu nek latihan ngomong dua rambutan. Oh, apa ini jam? Gimana Pak Isi? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Is. Matur sembah nuwun Pak Is. Apalagi yang bisa kita gali dari album dan kesejukan Ini ini? sebenarnya lagunya banyak banget ini. Banyaknya. Iya, banyak.
termasuk Kunanti-nanti itu juga Masuk di situ masuk juga ya. dalam situ, termasuk lagunya Mbak Nia yang ibu itu ya, Al-Jannah ya, Al-Jannah itu juga banyak sekali, termasuk Cakrawala juga. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi atau Pribon? Gimana Mas? Album selanjutnya gitu. Oke. Ya, kita udah masuk ke album ke-8 tadi. Iya. Album ke-7. Ke-7. Yang sekarang kita masuk ke album ke-8. Iya. Kepadamu Kekasihku. Tahun. Itu juga masih tahun 2000 juga. Di situ ada salah satu lagunya ada Duh Gusti. Nah, ini J. Nun sewu Bapak. Ini kalau sejarahnya lagu Duh Gusti ini kok. Lagu Duh Gusti itu dikasih oleh ibunya Pak Nadi Budianto. Ibunya Pak Nadi itu aktivis Aisyah, ketua Aisyah Ranting Desa Kampung di Powinatan, Kecamatan Mergansan, Yogyakarta. Jadi ini tidak dari Nahdliyin tapi dari Muhammadiyyin. Kemudian Duh Gusti ini dibawakan dalam berbagai macam tahap dan jenis aransemen, termasuk dipakai sebagai salah satu sub upacara setiap makyahan dengan Kiai Budi Semarang memberi suluk-suluk pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah Duh Gusti secara konvensional dibawakan seperti biasa, tapi kemudian ada aransemen. Siapa yang aransemen baru? Siapa? Yayat ya. Yayat sama Mas Bobit itu membuat. Jadi Kiai Kanjeng itu ingin menyapa semua manusia di dunia. Jadi selawat dibawakan dengan R&B, selawat dibawakan dengan blues, selawat dibawakan dengan reggae. Ya, misalnya Dauni itu diblueskan. Bukan apa-apa, bukan mau gaya, bukan mau apa. Karena kita harus menyapa orang di sebuah kampung dengan melibatkan unsur di kampung itu sangat efektif ke seluruh dunia. Kalau kita ke Italia, kita membawakan lagu Itali. Kita ke Belanda, membawakan lagu Belanda, sehingga mereka hatinya kemudian ikhlas menerima dan gembira. Maka ketika kita memasukkan Islam, memasukkan unsur spiritual mereka dengan ikhlas menerima dan sampai menangis waktu di Zwolle kalau tidak salah. Di Zwolle itu ada seorang pendeta tua yang sudah sangat lama gelisah dengan pertengkaran-pertengkaran antar umat beragama di dunia, karena waktu itu ada kasus pembunuhan sutradara film pembunuhan terhadap sutradara namanya Van Gogh, dan itu kemudian membuat ada pertengkaran Islam melawan Kristen luar biasa di Belanda, dan tokohnya adalah Geert Wilders, dan kita pentas di samping rumahnya Geert Wilders, dan saya pengennya ketemu dia karena kebenciannya kepada Islam sudah sedemikian rupa sampai Islam mau dikonstitusikan untuk dilarang, Quran dibaca dan seterusnya. Dan ketika itulah Kiai Kanjeng datang ke sana ke 19 gereja, sinagog dan masjid untuk mencoba menyambung hatinya orang yang berbeda-beda agama itu. Dan pada hari pertama kita sudah bikin deklarasi dan piagam di gereja di Den Haag, gereja Kelingan Meragedemi, gereja apa? Saya lupa tuh. Hari pertama itu kita ketemu semua bangsa yang tinggal di Belanda. Jadi ada Turki, ada Maroko, ada Suriname, orang Belanda sendiri, yang ada beragama Islam, beragama Kristen, Buddha dan seterusnya, itu kita kumpul jadi satu. Dan acaranya untuk pertama kalinya di negara-negara barat, acara di sana itu kan paling pol 1,5 jam nganti 2 jam. Dengan Kiai Kanjeng itu 4,5 jam. Mereka tidak pulang satupun dan mereka bergembira luar biasa sampai mereka minta kita kiroah. Jadi orang-orang Kristen, Buddha, Hindu itu minta ada qiraatul Quran, dan karena itu kesempatan yang sangat langka, saya tidak kasih ke Islamianto, tapi tangan dewi. Lumayan, soalnya umat Islam belum pernah ada yang meminta saya membaca Al-Quran. Malah orang dari luar Islam yang meminta saya membaca Al-Quran, dan itu menurut saya peluang yang luar biasa dan keikhlasannya luar biasa. Dan itu contoh dari kearifan budaya yang juga luar biasa. Nah,
Cuma cerita apa ini? Yang gitu itu. Akhirnya gitu itu sekarang masuk Islam setelah dia di penjara karena bermacam-macam perilaku dia yang anti-Islam. Sekarang dia masuk Islam. Jadi Islam itu rasa kok gelisah ke. Nek umat Islam tulungan, nek pimpinan Islam rasa kok gabe. Tapi mereka mudah dikalahkan. Umat Islam bisa dikalahkan, tapi Islam tidak bisa dikalahkan. Ini ya. Strukturnya begitu. Para elite Islam mudah dikalahkan. Umat Islam bisa dikalahkan, tapi kalau Islam mustahil dikalahkan. Itu milik Allah dan yang bekerja adalah Allah. Jadi ada apapun Anda, menurut Afwad tadi saat di malam, kalau ada semua penghinaan kepada Islam, segala macam itu, reaksi yang terbaik menurut Al-Quran adalah wa'fu wasfaku. Maafkanlah dan berlapang dadalah, itu menurut Al-Quran. Yang bukti cara nih, yang pokoknya menunggui. Dan itu kita lakukan. Artinya kita siap pentas di gedung di samping rumahnya Guy Builder, orang yang paling benci Islam. Dan saya sangat ingin ketemu dia. Dan saya ingin tolong Anda kasih penghinaan kepada Islam 3 lagi, saya bilang gitu. Inginin aku ketemu rumah sama pun supaya cepet-cepet ramesu. Malah tak dongake, nenek ke pengkapat tak santet. Itu teman sekalian, dan itu alhamdulillah. Nah, ini saya mohon maaf, Kiai Kanjeng tidak bisa full karena malam ini Pak Nevi juga tidak bisa. Terus Mas Islamianto sama Mas Yoyo itu kan kerja Mas, tidak kayak kita yang lain. Jadi besok pagi dia Mas Islamianto harus sampai ke Klaten, Mas Yoyo harus sampai ke Jogja karena dia adalah penyuluh kesehatan dan mengantisipasi jangan sampai masyarakat membiasakan diri merokok dan dia memberi penyuluhan sambil merokok. Itu asiknya Mas Yoyo. Tapi dia punya alasan semuanya. Berarti kalau bisa lagu-lagu terakhir ini yang andalan-andalan yang bagus. Karena tidak mungkin kita ngurus satu persatu karena waktunya. Sebelumnya saya mohon dengan sangat Pak Fuad dan Pak Muzamil tetap bisa kita mohon untuk memuncaki acara ini karena Islami sama Mas Yoyo harus segera pamit sehingga tidak seluruh musik-musiknya bisa kita bawakan. Oke, sekarang saya persilakan Doni untuk melanjutkan apa? Karena pertimbangan waktu, Matursun Pak, pertimbangan waktu dan kita pilih berdasarkan catatan yang sudah kami bikin. Ada satu yang tidak mungkin, tidak bisa kami lewatkan adalah album Umi Kulsum. Jadi, oke. Saya ini biasanya Umi Kulsum harus ada Pak Nevi ya. Tapi saya tidak tahu kalau memang ada kesiapan minimal begitu. Oke. Oh ya. Oke. Mungkin kita rubah karena memang harus ada Pak Nevi dan beliaunya sekarang berhalangan hadir. Kita ada album lagi judulnya album Ma'iyah Tanah Air, itu tahun 2002. Salah satu lagunya berjudul Sir. Itu ciptaan Kiai Kanjeng dan diaransemen juga oleh Kiai Kanjeng. Dan Mas Dani, gimana? Ini saya mulai ikut album ya di era ini ya. Album Ma'iyah Tanah Air. Ma'iyah Tanah Air ini tanpa skenario ini. Jadi sekali langsung jadi, sama singkat bener di studio, tidak ada retake, tidak ada take ulang, nggak ada itu. Ini cara Kanjeng Sepuh. Ya, cara Kanjeng Sepuh. Oh ya, sebelum kelupaan, malam ini spesial kita dibantu oleh Mas Patuk Leto. Matur suwun Mas Patuk. Iya. Saya kira sebelum dibawakan Ma'iyah Tanah Air itu tetap disebut sampai ending, bukan sampai pencapaian sampai sekarang karena nanti akan ada banyak nomor-nomor yang sangat berbeda dengan sebelumnya sampai K5 sampai segala macam ya.
mungkin bisa Doni ceritakan, termasuk bagaimana Kiai Kanjeng juga menyapa masyarakat karena dianggap terkait dengan Leto, sehingga Kiai Kanjeng juga harus mengaranseir musik-musik Kiai Kanjeng, dan bolehlah kita bawakan satu nomor, andaikan tidak ada Islami, tidak ada yoyok, masih bisa membawakan Leto, dan siapa tahu Patut juga bisa ikut bersuara. Oh iya. J. Oke, tadi terakhir kita sudah membahas sampai album ini Dangdut Kesejukan ya, Kepadamu Kasih. Setelah itu, setelah Dangdut Kesejukan tahun 2000 masih ada album Kepadamu Kasihku tahun 2000 juga. Tahun 2002 album Maiyah Tanah Air. Dan di situ lagunya ada, salah satu lagunya ada yang berjudul Sir. Ya. Setelah itu album ke-10, album Cinta Sepanjang Zaman tahun 2002. Itu lagunya apa aja? Ini ada Maulan Siwallah, kemudian Alfa Salam ya, Alfa Salam. Tapi kayaknya tanpa musik ya, hanya rekam. Album Sepanjang Zaman ini bukan album musik, tapi album sholawat. Album sholawat. Jadi paling banyak, paling musiknya pakai terbang aja. Ya. Setelah itu album ke-11 ada yang tadi saya sebutkan, ada album Umi Kulsum. Jadi itu mungkin kayak semacam penghormatan buat Umi Kulsum. Ya, itu apa jenisnya ya? Tribute to Umi Kulsum. Umi Kulsum gitu ya. Jadi memang khususnya karena kita terkait dengan perjalanan kita ke Mesir dan kita pentas di tempat Umi Kulsum pentas, dan kita juga berkolaborasi dengan grupnya Umi Kulsum, dan itu kenangan yang luar biasa sampai hari ini di Mesir masih menjadi pembicaraan. Dan saya sangat menyesal Zainul belum sempat kita ajak ke Mesir. Kalau kita nanti, dan juga kita menyesal karena Timur Tengah dihabisin oleh Amerika dan sekutu dari Libya, Afghanistan, Syria sekarang, sehingga situasi budayanya menjadi kurang kondusif, sehingga rencana Kiai Kanjeng untuk ke Mesir, Aljazair dan Libya menjadi fatal karena situasi perang dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita ke Mesir lagi kita bisa ajak Zainul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa ngerti suaranya metu ya toh? Bareng Pak Is. Bareng Pak Is. Oke, Pak Is ini ana Zainul nu saiki yo nyulinge piye ngene ya. Ya, Mas Joni, untuk pengetahuan juga di album Umi Kulsum ini hanya ada 2 lagu. Ya, tapi panjang. Iya, tapi satu lagu bisa 35 menit. Iya, saya dengar apa diceritain sama teman-teman, gue nganti nangis gede. Kita proses masih ingat sekitar 3 bulanan untuk membuat lagu itu. Untuk pengetahuan teman-teman ya, Umi Kulsum itu membawakan lagu-lagu Arab klasik ya. Arab saja sudah problem besar bagi pemusik modern karena struktur nadanya berbeda, do-nya beda, ibarat munggah mudun munggah iki kudu semene rada mengisor sedikit atau agak naik sedikit, jadi tidak mudah sama sekali. Sehingga Ari Glodong ini biolanya itu biola dengan stem barat ya, dan dia bisa membunyikan nada Arab, itu sangat mengagumkan bagi para pemain biolanya Umi Kulsum gitu ya. Karena ketika mereka pegang biolanya Glodong, mereka tidak bisa membunyikan itu. Tapi ya kok ngene iki gitu. Karena ini pakai patrap barat tapi menghasilkan Arab. Sementara mereka itu uni-uni harus Arab. Sama dengan keyboard itu, kalau keyboard Arab itu orang iso main musik angger ngene wis dadi. Itu bedanya musik Arab sama Barat. Kalau Barat perlu ilmu, kalau Arab itu alamiah kan gitu. Tuh. Nah, sehingga peristiwa Umi Kulsum dengan Kiai Kanjeng itu sebenarnya satu kenangan yang belum selesai, dan kita ingin mengembangkannya. Kita ingin nanti suatu hari Kiai Kanjeng punya kesempatan lagi untuk nangis getih,
Karena untuk latihan bisa satu lagu Umi Kulsum itu kita trainingnya itu pol-polan. Jadi Joko itu pokoknya bercanda sih. Joko SP itu setiap hari sambat, oh dia bercandasku. Karena sangat suka, karena Mas Joko harus belajar main gambus. Padahal dia orang meng pendidikan musik modern, yo abangan barang toh dia, ya ora cetha, ora karo Arab ya toh banget. Arabnya gundul terus cedak Nyai Roro Kidul ya. Betul. Jadi kalau Kiai Kanjeng bisa membunyikan bisa membawakan Il Albiya Syakul Jamil, kemudian waktu di Mesir juga kita membawakan Al-Atlal ya, itu orang Mesir betul-betul histeris luar biasa sampai sound system dan lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Karena begitu dengar musiknya Kiai Kanjeng yang bagian lampu ini langsung Sallallahu Muhammad, Masya Allah, Melayu metu lali ora di setel lampu nih peteng gedeg kae mergo wonge ngene kae Masya Allah, Masya Allah, tapi gak ono sing takdir ora ono. Dan gara-gara Kiai Kanjeng ini gedung aturannya menjadi batal semua. Orang untuk merokok, dong merokok. Terus lali aturan. Termasuk keamanannya itu, keamanannya orang merokok terus Allah, Sallallahu Muhammad. Wedi awake kae ya, malah ngerokok kae. Saking lu kaget kok ana wong mbok saka ngendi, wonge ora ana sing bangir, ora ana sing ganteng, awake cilik-cilik, entah dari negara mana, tiba-tiba kok bisa sholawat, bisa bahasa Arab, bisa membunyikan musik Arab klasik. Kalau Arab modern pop, tidak masalah, gampang. Tapi kalau Arab klasik, itu hampir mustahil. Apalagi dengan gamelan. Nah mereka kekagumannya itu berkali-kali, karena bertingkat-tingkat. Ini bunyi saja sudah bagus, kok pakai gamelan. Dan mereka nyoba, siapa namanya pimpinannya? Yasir Muawad itu menjajal ini mas. Jadi ketika kita kolaborasi itu apa jenisnya? Jam session itu pokoknya spontan kabeh, saling saut menyaut, dan dia blotong dengan mudah masuk, lainnya dengan mudah masuk. Ya, si Yasir Muhammad ini, ora iso mlebu, sampai sekarang dia belum bisa. Padahal dia dokter musik, gitu ya. Ini kan dokter musik Arab, lagi di Arab, jadi lokal gitu kan. Jadi Yasir Muawad itu sampai sekarang itu terkagum-kagum, pokoknya cinta betul sama Kiai Kanjeng. Dan kita seharusnya akan kesana lagi insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Dan kita ajak Mas Zainul supaya satu kamar sama Pak Is. Ya. Supaya dia dibungkus oleh subus ya. Oke, monggo Mas Suni. Iya, nonton sudah Pak. Ya pancen uangnya tenan. Iya. Saya nyoba apa main ngatain mas saya bahasa Arab gitu. Jadi Kalau setengah. dengan tahu di bending gitu. Bayangkan kalau tiap not itu harus di bending dan nggak nyampe setengah. Dulu kan istrasi tik ini kemeng tangannya dia. Pancen ya percaya nek tak pikir ya ora mung nangis gede kalau mas saya ngising gede mesti ya. Uangnya tenan. Oke, selanjutnya Kita ke ini ya album terus berjalan tahun 2008. tahun 2008. Salah satu lagunya itu ada lagu Marhaban yang nyanyi itu Mas Ale. Mas Sama. Ale itu Ya enggak apa-apa kalau Mas Arif, saya kira unik juga. Jadi ini kan waktunya tidak banyak lagi. Yang kapan-kapan kita akan melanjutkan di Padang Bulan. Nah sekarang ini karena Mas Yoyo dan Mas Yoyo harus pergi, sekarang saya usul gini, ada satu lagu Leto karena ada bon-bonan dari Leto malam hari ini. Terus ada satu lagu juga yang aransemen andalan, ya, dengan vokalis manajer Kiai Kanjeng. Nah, Alaihissalam, mana Alaihissalam? Ya Alaihissalam. Alaihissalam. Markaban kemudian apa tuh? Sebelum cahaya apa?
cinta bersabarlah, gak apa-apa, karo-karone Ali ra apa. Iya, sekarang. Ali tangi, Ali salam. Benar. Keajaiban hidup lah. Dulu Mas Ali vokalis kayak Kanjeng, cuman karena dibutuhkan tenaga manajemen, terus dia tidak banyak tampil di panggung. Juga kasihan Mas Imam kalau Mas Ali tampil bareng sama Mas Imam. Podo gantengnya tapi sisi ganteng kudo, sisi ganteng desa. Iya. Boten di situ aja. Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya nur zaman, marhaban ya nur aini, marhaban jabal husani, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya nur zaman, marhaban ya nur aini, marhaban jalan Husaini, ya Rasulullah salam alaikum, ya Rabbi asyari wa ardi, marhaban ya nur zaman, marhaban ya nur aini, marhaban jalan Husaini, ya Rasulullah salam alaikum, ya Rabbi asyari wa ardi, Paling Mas. Oh, iya.
Monggo Mas Batu. Cinta bersabarlah. Selamat Mas Batu. Walau sehari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Bisa bantu saya bareng-bareng? Monggo. Rasa cinta bersabarlah menantinya begitu lama aku mencoba dan sampai kini Ayo sebarang semuanya. Mas Batu. Percaya cinta itu indah. Pengen denger suaranya Mas Batu enggak? Gak apa-apa loh Sob. Monggo Mas Batu, monggo Mas Batu. Aku dari stand-mu ra. Bisa bae wes, Mas Joni wes. Monggo Batu. Tepuk tangan. Matur suwun Mas Ari. Kalau tanpa Yoyok sama Mas Islami, kalimah asli bisa nggak? Rawani ya? Apa terakhir ya? Lagu terakhir ya? Berarti Mbak Yuli sama Mbak Nia. Ini lagu ini dibawakan oleh penyanyi Lebanon, Majda Rumi, seorang penyanyi yang beragama Kristen Manorit yang
belum pernah selfie sama Raja Salman. Bukan apa. Lagu ini dibawakan dengan dua versi, yang satu versi asli, isi kalian bismillah ya. Bismillah ya. Versi asli, kemudian ada versi gubahan yang mendekat ke wilayah-wilayah barat. Kalau yang asli dibawakan Mbak Yuli, dibantu Mbak Nia Imam Islam. Kalau yang gubahan yang memberi unsur-unsur barat dibawakan oleh Mbak Pia. Sekarang Mas Yoyo masih bisa punya waktu untuk satu nomor ini. Setelah itu kita minta Pak Muzamil, Pak Fuad untuk tetap Kiai Kanjeng yang ada tetap bertahan sampai akhir mudah-mudahan insya Allah. Karena toh nanti untuk kembali kan kita harus nunggu teknis peralatannya diikuti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, inilah kalimat. Monggo Mbak Yuli, Mbak Mas Islam tetap nengarep. Oh, kenapa ya?
Thank you.
Ini lagu teman-teman sekalian, ini untuk Tahadus Binik Maya. Ini lagu dibawakan ketika belum ada versi kedua ya, dibawakan di acara di London di depan pejabat-pejabat Inggris, Perdana Menteri Gordon Brown, dibawakan di acara Islamic Award of Excellence, ya, acara penghargaan internasional. Kemudian dibawakan juga di Italia. Ketika dibawakan di Italia, di Roma, itu membuat, itu wali kota, bupati, gubernur pada datang seluruh Italia, sehingga ada satu wali kota mendengar lagu ini langsung hari itu juga dia menghubungi staf-stafnya di kota jauh dari Roma, yaitu di Teramo, yang tidak ada klub sepak bolanya sehingga tidak terkenal. Teramo, kemudian langsung dipersiapkan gedung dan akomodasi segala macam. Kiai Kanjeng karena hari itu memang libur, langsung diangkut ke Teramo dan malamnya langsung pentas. Dan pidatonya wali kota Teramo ini sama persis dengan pidatonya Gordon Brown pada waktu itu. Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris, ketika itu dia masih Menteri Keuangan. Intinya sederhana bahwa dunia yang akan datang, yang akan berlangsung dalam sejarah yang akan kita tempuh, menurut mereka sebaiknya dikelola sebagaimana Kiai Kanjeng mengelola musiknya. Artinya ini semua unsur musik dunia ada di dalam aransemen Kiai Kanjeng, bekerja sama satu sama lain, rukun dan harmonis satu sama lain. Dan Gordon Brown membayangkan andaikan pemimpin-pemimpin dunia memiliki pemikiran dan aransemen sebagaimana Kiai Kanjeng menyusun musiknya, maka dunia akan sangat rukun. Artinya Gordon mengatakan bahwa sesungguhnya pemimpin dunia itu ada di Indonesia. Aslinya, tapi ya situ ya. Kira-kira seperti itu, tapi aspirasinya seperti tadi, pidatonya itu sama persis. Bahkan wali kota Teramo pidatonya lebih dari setengah jam hanya karena musik ini, musik kalimah ini. Teman-teman mohon izin untuk juga saya pribadi juga menghormati dan salut kepada Kiai Kanjeng karena bertahun-tahun mereka tidak membawakan lagu ini. Dan ini tadi nekat saja dan ternyata dengan segala kekurangannya. Pertama tadi campur mas, versi lama versi baru, awal tuh bergogoh ya ramudeng ya toh. Jadi akhirnya tidak masalah. Tapi tadi itu untuk menyesuaikan diri terhadap versi pertama itu sangat sukar. Untung Yuli hafal, ya. Yuli hafal sehingga dia tahu rutenya dan seterusnya. Jadi saya senang karena Kiai Kanjeng itu bermusik itu secara kafah wathulu fisilmi kafatan. Ya, gitu. Artinya wis ngelotok ini jadi begitu mlebu wis langsung dari siji. Jadi mereka itu sangat setia kepada musik yang mereka ciptakan. Mereka sangat tidak hanya di struktur pikirannya, tapi dalam hati mereka itu semua sudah jadi. Sehingga spontan seperti itu mereka alhamdulillah selamat dengan nilai 8,5. Yang 15 yang kurang tadi itu karena ada yang tidak apal-apal. Oh iya gitu ya. Kayak tak Joko barang bingung. Oh iya. Dan kalau manusia tidak lupa, dia bukan manusia. Demi supaya mereka tetap manusia, maka mereka lupa. Gitu kan? Oke teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Masih ada beberapa nomor, saya minta Pak Muzamil maju ke depan lagi. Syukur alhamdulillah kalau Cak Fuad ada di sini. Saya buka kemungkinan pertanyaan dan dialog. Silakan. Kita masih punya berapa waktu ini? Ya mas, 3 orang dulu silakan. Oh masih ada satu.